Aku habisin kamu, Devan! Kamiko! Kamu udah copy video kematian Mama Helsi ke HP kamu? Sudah, Pak. Kirim ke HP saya sekarang. Baik, Pak. Sudah saya kirim. Udah saya terima, makasih. Kamu jagain mobil, biar saya sendiri yang cari Kamiko. Apa? Saya ikut aja, Pak. Enggak. Kamu diam di sini. Kalau Kamiko sampai berusaha untuk kabur, kamu hadang dia di sini. Baik, Pak. Tolong proyek ini diselesaikan. Sesuai dengan deadline yang saya minta. Jangan terlambat. Baik, Pak. Saya paham. Oke. Silahkan kerja lagi. Ngapain Devan sampai nyusul ke sini? Apa karena teleponnya gak gua angkat-angkat? Tapi jangan-jangan Devan udah tahu kalau gua kerja sama Jenny. Kak, Mau ngapain kamu kesini? Ini proyek aku, bukan proyek kamu. ada hal penting yang aku mau bicarain sama kakak. Besok aja. Aku udah capek kerja seharian. Kita ngobrol dulu. Aku udah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat kematian Mama Helsi. Dan itu melibatkan kakak. Gue harus bawa Devan pergi dari sini. Gak boleh sampai ada yang lain dengar. Apa maksud kamu, Van? Ikut aku kamu. Sini kamu. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu ya? Nih, coba kakak lihat. Apa? Devan dapat dari mana video itu? Ini pasti Dara yang udah kasih ke Devan. Video ini bukti bahwa ternyata yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Mama Helsi itu kakak. Apa, Van? Aku yang bertanggung jawab atas meninggal Mama Helsi? Enggak. Aku tidak bersalah. Aku tidak membunuh Mama Helsi. Coba kamu lihat lagi video itu dengan jelas. Mama Helsi mencoba bunuh diri. Justru aku. Aku yang mencegah untuk mau bunuh diri. Jadi sudah jelas. Ini sebuah kecelakaan, Van. Kecelakaan ya? Oke. Tapi kalau ini memang benar kecelakaan, kenapa kakak coba nutupin dengan alibi palsu? Kurang ajar. Tahu dari mana, Devan? Dan lebih parah lagi, kakak coba untuk menghalang-halangi otopsi terhadap Mama Helsi untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya. Pantas aja kakak ngotot banget untuk memfitnah Alia. Karena kakak ingin melindungi diri kakak sendiri kan? Van, kejadian sebenarnya tidak seperti itu, Van. Ya terserah deh, alasan kakak apa. Sekarang kakak punya dua pilihan. Kakak menyerahkan diri kepada polisi secara sukarela. Atau aku yang nyeret kakak ke sana. Halo, Bu. Ya ampun, Popi, kamu ngapain malam-malam kesini? Ibu mau lapor lah, Bu. Masa mau ngajakin Ibu main keluar? Suaranya pelan-pelan, banyak lagi tidur. Itu depan ada dikunci. Mau laporan apa kamu kesini, ha? Jadi, saya punya info soal si Jenny Anastasia. Serius? Cepet banget. Kagum kan? Makanya, Bu, jangan meremehkan saya terus. Ibu kan tahu saya asisten pribadi Ibu terbaik sepanjang masa. Jadi boleh lah, Bu, gaji saya dinaikin dikit ya. Kamu nggak capek Pak ngomong kosong terus kayak gitu? Jadi intinya kamu tuh mau laporan apa, Pop? Cepetan. Gini, Bu. Si Jenny ini hidupnya tuh selalu hedon. Dia tuh nongkrongnya di tempat-tempat elit. Dan lingkungannya itu dipenuhi oleh orang-orang sosialita.
Itu doang. No, tentu tidak. Ada yang bikin ibu lebih kaget lagi. Kamu bisa nggak sih ngasih laporan itu langsung gitu? Tap, cepet gitu. Ibu, ibarat makan somai, kalau telurnya itu dimakan terakhir. Gini, dari info yang saya gali, dari orang-orang circle-nya Jenny, pas saya tunjukin fotonya Mas Handsome, ternyata beberapa bulan lalu Mas Handsome sama Jenny itu emang udah sempet deket, Bu. Ibu kaget kan? Tapi sisain dulu kagetnya buat yang satu ini. Jadi, saking deketnya, banyak orang yang ngira kalau mereka tuh pacaran, Bu. Apa? Aku menyerahkan diri ke polisi? Buat apa aku menyerahkan diri ke polisi, Van? Hah? Aku tidak bersalah. Aku tidak membunuh Mama. Mama meninggal karena sebuah kecelakaan karena Mama bunuh diri. Walaupun ini hanya sebuah kecelakaan, tetap aja kakak penyebab kematian Mama Helsi. Dan kakak mencoba untuk menutupi kebenaran. Kakak juga memfitnah Alia. Aku tidak punya pilihan pada saat itu, Van. Aku tidak ada niat ingin melakukan itu, tapi aku tidak punya pilihan. Aku bisa apa? Kakak boleh ngerasa nggak bersalah, itu haknya kakak. Tapi kita coba lihat ya, apakah papa dan polisi juga memiliki pendapat yang sama atau enggak? Ayo, Van, tunggu. Kalau sampai berani kamu ngelaporan ke papa atau ke polisi, aku habisi kamu, Van. Pantesan. Kemarin Jenny sama mamanya tuh kepo banget sama Banyu. Ternyata mereka berdua pernah pacaran. Sebel banget. Ibu, tahan dong. Kenapa marah-marah gitu? Santai aja, chill, oke? Chill, gimana bisa chill? Ya ampun, sekarang saya sebel banget deh. Pasti si Jenny itu lagi cari cara gimana ngerebut Banyu dari saya. Tapi tenang aja, itu nggak mungkin terjadi. Pokoknya nggak boleh ada yang ngerebut Banyu dari saya. Mulai sekarang, Banyu nggak boleh ketemu Jenny lagi. Lihat aja nanti. Iya deh, terserah ibu silahkan. Kekepin aja tuh Mas Handsome-nya biar nggak kemana-mana. Gaji kamu saya nggak jadi naikin. Komen kamu selalu negatif, saya nggak suka sama semua komen-komen kamu. Ibu nggak demokratis banget sih. Saya kan hanya menyuarakan pendapat. Biar ibu tuh eling, terus waspada. Saya nggak mau ngeliat muka kamu lagi. Kamu pulang sekarang, cepetan pulang. Saya kan baru nyampe, Bu, nggak dikasih minum sama makan dulu gitu. Udah nggak ada, abis cepetan pulang. Udah saya nggak mau ngeliat muka kamu, cepetan. Oke. Lama juga ya. Kira-kira gimana ya hasil pembicaraan Pak Devan sama Pak Miko? Kayaknya sih ini nggak mungkin berjalan lancar. Benar kan aku bilang, pasti begini akhirnya. Pak Devan! Aku habisin kamu, Devan! Kamiko! Kamiko! Masih ada nafasnya, Pak. Kita bawa ke rumah sakit. Ayo, Pak. Saya kenapa nangis di jalanan? Kenapa? Ya ampun, Dara, itu tangan kamu kenapa luka-luka, Dara? Berdarah, Teh. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Dara? Sampai dia kayak gitu. Fania, Iya, Pak.
kamu tahu Miko di mana? Kenapa sampai jam segini dia belum pulang? Aku juga nggak tahu Pak Miko kemana. Soalnya dia juga sama sekali nggak ada ngabarin aku. Iya, Devan juga belum pulang. Pada kemana sih mereka ya? Atau aku telepon Miko aja ya Pak, sekalian aku tanya dia sama Devin atau enggak. Boleh, di loudspeaker ya? Ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Kenapa teleponnya pada nggak aktif ya? Atau mungkin Miko sama Devan lagi ada urusan kerjaan makanya mereka sama-sama belum pulang. Ya mungkin aja sih, tapi aneh aja sampai tengah malam kayak gini. Iya sih. Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak mau di penjara. Aku nggak bersalah. Aku bukan pembunuh. Sayang, kamu itu hanya milik aku. Milik aku. Nggak akan aku biarkan siapapun ngerebut kamu. Jenny, apalagi nggak boleh. Atau orang lain. Nggak akan bisa. Nggak akan pernah bisa. Pak Devan istirahat aja, Pak. Saya yang jaga, Pak. Kamu pulang aja duluan, nggak apa-apa. Biar saya aja yang jagain kamu ikut di sini. Gak usah, Pak. Saya temenin Pak Devan. Tapi ini bisa sampai pagi, Ren. Gak apa-apa, Pak. Oh ya, Pak. Kita perlu kabarin Pak Bali gak, Pak? Nanti aja. Kita tunggu sampai Kamiko sadar dulu. Soalnya saya nggak mau Papa Bali tambah panik kalau keadaannya belum jelas. Masalah ini terlalu rumit. Dari Al ya, sebentar ya. Ya, Pak. Halo sayang, jam segini kok belum tidur? Di Jakarta aja udah jam 12 lewat sayang, artinya di Singapura udah jam 1-an, kan beda 1 jam. Kenapa belum bisa tidur? Kangen ya sama aku? Gue juga kangen sama kamu. Kenapa? Oh, iya ini berisik soalnya aku lagi di rumah sakit. Sayang, tenang sayang. Aku baik-baik aja. Kamiko kecelakaan habis kita berantem di lokasi proyek. Sayang, tenang, sayang, tenang. Dengerin aku dulu, biar aku bisa jelasin ya. Soalnya ini ada kaitannya sama kematian Mama Helsi. Ternyata semua penderitaan yang kamu alamin belakangan ini, penjara, hinaan,
tuduhan-tuduhan. Ternyata semua itu berawal dari ulah Kang Miko sendiri. Maafin aku ya, sayang. Aku juga baru tahu. Tapi aku janji, Kang Miko akan membayar semua perbuatannya. Tapi udah sayang nih, sekarang udah malam. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Aku janji, iya aku janji. Besok aku akan jelasin semuanya secara detail ke kamu ya. Tapi sekarang kamu istirahat. Iya sayang. Love you. Apa yang terjadi sama muka gua? Kenapa ada beban kayak gini?